Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah, la haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qur rabbi zidni ilma. Saudara, sahabat-sahabat, teman-teman semuanya, apa kabar? Alhamdulillah, pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih bersyukur lagi, hari ini adalah hari Jumat, Sayyidul Ayyam, hari yang terbaik, khairu yaumin tala'at fihi syamsu. Ya, kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari terbaik di mana matahari terbit. Setiap matahari terbit adalah merupakan satu nikmat dari Allah. Dan hari yang terbaik ketika matahari terbit itu adalah hari Jumat. Dan di hari Jumat ini, subhanallah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, setelah 2 bulan lebih, ya, bahkan mungkin lebih, ya. Kita mulai dari tanggal 15 Maret, kemudian 1 bulan 15 April, 1 bulan lagi jadi 15 Mei, dan sekarang sudah berada di bulan Juni, berarti sudah maka kalau kita 2 bulan setengah ini lebih kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah, ya, surah apa? Surat Yunus, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, sebagaimana Allah wahyukan kepada Nabi Musa, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bimisra buyutan waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Surat Yunus 87 mengajarkan kepada kita, dan alhamdulillah kita telah mengamalkannya. Jadikanlah rumah-rumahmu sebagai kiblat dan dirikanlah sholat. Subhanallah. Kita kemarin menjadikan rumah-rumah kita ini sebagai tempat sholat karena kita dalam keadaan darurat, ya, di masa pandemi. Subhanallah. Maka sesuai dengan ayat Al-Quran ini, kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, jadikan rumah-rumahmu sebagai kiblat. Jadikan rumah-rumahmu sebagai pusat pembinaan keluarga, generasi, terutama alhamdulillah kita laksanakan selama sebulan Ramadan penuh. Dan saat ini ketika ulil amri, ya, pemimpin kita, Gubernur DKI Jakarta kemarin, ya, telah mengumumkan di media massa tentang bahwa masa Juni adalah masa transisi, dan masjid-masjid di ibu kota Jabodetabek, ya, kembali dibuka untuk umum, bisa dilaksanakan ibadah berjamaah dan sholat Jumat pertama setelah pandemi. Tentu kita harus tetap berhati-hati, berjaga-jaga, dan kita tetap mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala juga di dalam surah Yunus, ya, surat Yunus ayat 57. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, dengan karunia Allah dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Falyafrahu. Subhanallah. Kita mendapatkan karunia, nikmat dari Allah, rahmat dari Allah yang begitu besar, maka hendaklah kita bergembira. Ayo, luapkan, ekspresikan kegembiraan kita ini dengan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pandemi ini belum berakhir sepenuhnya, bahkan bisa jadi ke depan akan ada gelombang baru pandemi, tapi ini adalah awal kesyukuran kita, ya. Kita harus bersyukur dengan cara bagaimana? Dengan menjaga nikmat kesehatan, ya, menjaga tubuh kita, menjaga imunitas iman kita kepada Allah taala. Itulah cara kita bersyukur kepada Allah. Kita meluapkan dan mengekspresikan kegembiraan kita mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mari kita taati fatwa ulama, ya. Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan fatwa, ya. Kesimpulannya fatwa itu adalah bahwasanya kita harus, ya, menjalani ibadah berjamaah ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, ya. Ingat, teman-teman, bawa sejadah dari rumah masing-masing, tentu yang sudah bersih, ya. Kemudian pakai pakaian yang rapi, berwudu dari rumah, ya.
cuci tangan dari rumah dengan sabun yang bersih, ya, selama 20 detik minimal. Selama 20 detik kita basuh tangan kita dengan sabun, ya. Sudah tahu tata caranya yang bagaimana? Nah, ini cairan, ya, kita tuangkan sini, ya. Kemudian kita gosok-gosok, ya, sampai berbusa. Kemudian kita sela-sela ini setiap jari, ya, setiap jari kita kiri dan kanan, ya, oke. Kemudian kita, nah ini cuci begini, ya, kita ini di sini, ini juga, ya. Kemudian pergelangan, ingat pergelangan. Akan lebih baik kalau teman-teman ketika keluar rumah, baik itu ke masjid atau nanti ke tempat kerja atau bagi teman-teman ke kampus, kembali ke studinya masing-masing, ini tidak menggunakan jam tangan, apalagi yang terbuat dari kulit, ya. Kalau dari tembaga ataupun metal masih oke, sebab dia mudah untuk dicuci, ya, bisa dicuci dengan sabun. Nah, lebih baik tidak usah. Jadi, nah ini harus tetap, ya. Jadi kita cuci tangan ini sampai pergelangan, ya. Oke. Kalau pakai cincin atau apapun aksesoris, terutama yang akhwat, ya, juga dilepas. Cincinnya nanti dicuci, kemudian diletakkan di rumah, terpisah, dikeringkan. Nah, itu akan lebih baik lagi, ya. Wudhu dari rumah, pakai pakaian yang terbaik, ya. Kita masuk masjid, kita jaga kebersihan dan jaga ketertiban. Karena di dalam fatwa itu, ya, dianjurkan sekali untuk tetap menjaga jarak sosial, ya, social distancing, yaitu jarak kurang lebih 1 meter dengan sebelah kiri dan sebelah kanan kita. Nah, berarti pas kapasitas masjid kita hanya mungkin 50% yang bisa terpakai untuk jamaah. Maka nanti bisa solusinya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama DKI Jakarta ataupun fatwa MUI Pusat. Karena fatwa MUI Pusat itu ada 2 kesimpulannya. Ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan sah dilakukan karena dalam keadaan darurat. Ada ulama yang mengatakan dalam fatwa ini jelas, dalam fatwa MUI Pusat itu menyatakan tidak sah. Nah, silahkan mengambil pendapat yang mana. Kalau mengambil pendapat yang mengikuti yang pendapat yang mengatakan sah, maka silahkan yang awal datang bisa mengikuti gelombang pertama. Kalau gelombang kedua sudah penuh masjid, ya, tidak menampung lagi karena sudah sesuai jaraknya, maka harap bersabar untuk mengikuti gelombang yang kedua. Bagi yang tidak berpendapat atau mengikuti fatwa, ya, poin kedua, bahwasanya sholat Jumat bergelombang itu tidak sah karena hanya 1 kali khutbah dan hanya 1 kali jamaah, maka sebaiknya dia pulang ke rumah, menggantinya dengan sholat zuhur di rumah 4 rakaat. Ingat, bagi yang tidak kebagian tempat, tidak kebagian shaf, ya, dengan cara social distancing. Jadi jangan kita memaksakan, ya. Boleh silakan menunggu ikut gelombang yang kedua atau pulang ke rumah karena tidak bisa lagi berpendapat itu adalah tidak sah, maka boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur 4 rakaat di rumah. Oke? Nah, baik yang datang sholat ikut gelombang pertama atau yang gelombang kedua ataupun yang berpendapat pulang menggantinya, ya, sholat zuhur di rumah, maka ikuti prosedur kesehatan yang sudah dianjurkan. Nah, di sini saya ingin sampaikan kesimpulan dari panduan ibadah di masjid sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama DKI Jakarta. Apa yang perlu kita lakukan di rumah? Ya, kita tugas jamaah di rumah ini, kita cuci tangan, lalu berwudu, bawa sajadah sendiri, bawa Al-Quran sendiri, bawa masker, ya, menggunakan masker keluar rumah, ya. Kemudian tidak membawa anak-anak kecil. Lalu orang tua dan orang sakit sholat cukup di rumah saja. Zuhur 4 rakaat saja di rumah. Orang yang sudah uzur, apalagi sakit, ya, itu lebih baik tidak ke masjid, ya, karena rentan sekali untuk penularan COVID-19 ini, ya. Maka sebagai sadduz zari'ah, ya, daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kerusakan, ya, yang bisa mengganggu kesehatan, mengancam nyawa orang yang sakit, orang yang tua renta,
itu lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan kita mendapatkan pahala sholat Jumat berjamaah. Itu yang harus dilakukan di rumah, ya. Oke. Yang kedua di masjid. Apa saja tugas bagi pengurus masjid? Pengurus masjid, ya, pertama sekali harus dari pagi ini tentunya, ya, atau bahkan dari semalam, ya, masjid ini sudah dibersihkan, sudah disemprot disinfektan, ya, dan membersihkan masjid ini baik dilakukan sebelum maupun sesudah sholat berjamaah. Subhanallah. Lalu kurangi waktu tunggu antara azan dan iqamat. Ya, waktu tunggu antara azan dan iqamat ini menurut MUI DKI Jakarta sebaiknya dikurangi, ya, tidak terlalu lama, ya, bisa dipersingkat. Atau mungkin bagi yang melaksanakan sholat sunnah qobliyah Jumat, ya, yang berpendapat demikian tidak perlu, ya, maka bisa setelah azan Jumat itu bisa tidak selang berapa kemudian langsung khatib naik ke atas mimbar. Tentu bagi yang berpendapat tidak ada sunnah qobliyah, ya, Jumat, maka cukup langsung dia naik ke atas mimbar setelah azan. Oke. Yang ketiga, untuk sementara karpet di masjid dia digulung seperti biasa, seperti awal kemarin, ya, kita tidak menyelenggarakan atau tidak menggelar karpet, maka sama seperti ini juga karena jamaah semua diminta untuk membawa sajadah masing-masing dari rumahnya. Kemudian menyiapkan masker gratis bagi yang dijumpai tidak menggunakan masker dari rumah. Nah, ini tolong disiapkan oleh jamaah, oleh pengurus masjid. Pengurus masjid, ya. Kalau tidak ada masker yang yang 3 layer, ya, 3 layer itu, sudah ambil masker itu, ambil masker, ya. Ini bisa dengan masker kain, karena memang harganya lebih murah. Kalau sekarang, contoh ini yang saya pakai, ya, ini masker yang dipakai untuk para medis, ya, ini kan 3 layar, 3 lapis. 3 lapis ini memang sekarang harganya cukup mahal. Tadi pagi saya ke toko, ya, beli 5 piece ini, satu paket itu harganya paling yang sesuai dengan standar kesehatan itu paling murah Rp20.000. Ya, ada juga yang Rp30.000, ya. Nah, kalau yang di bawah itu biasanya kurang standar. Nah, tetapi nggak apa-apa, boleh dibelikan oleh pengurus DKM masjid, ya. Ini masker ada yang standar untuk menghindari polusi debu, ya, ataupun masker kain, ya. Kemudian menandai tempat berdirinya jamaah. Jadi untuk saf berdirinya jamaah itu, ya, dibuat renggang minimal kurang lebih 1 meter. Kemudian menyiapkan atau menyediakan rak untuk sandal dan sepatu. Ya, jangan sampai rak sandal sepatu kita bawa ke dalam, ditenteng ke dalam, ya, jangan sampai. Lebih bagus lagi kalau kita masing-masing membawa kresek dari rumah. Ya, bawa tuh sendal, bawa tuh sepatu, taruh di situ, ya, ditutup pakai kresek, ya. Kemudian di masjid, apa tugas jamaah? Teman-teman sekalian dirahmati Allah, selalu memakai masker, jangan dilepas. Dan cara menggunakan masker, ya, kita harus mulai dari sini, kuping. Jangan kita menyentuh hidung. Ya, begini, lalu kemudian ini. Ya. Membukanya pun sama. Ya. Membukanya juga, ya, teman-teman, harus dari kuping. Tidak boleh buka dari sini atau dari sini, ya. Di sini. Ini standarnya. Kalau untuk minum dan lain sebagainya, makan seperti ini lagi, ya. Oke. Nah, sehingga kalau ada yang batuk, ada yang bersin, ini bisa langsung tertutupi oleh masker. Kemudian jaga jarak tetap di dalam masjid, menghindari kerumunan, dan setelah sholat berjamaah ataupun sebelum, ketika masuk masjid, dimohon untuk tidak berjabat tangan, ya. Meskipun menjabat tangan seorang muslim lalu mengucapkan salam itu adalah sunnah, kita ambil mengucapkan salamnya saja. Kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Bisa kita dengan cara begini atau begini, ya. Assalamualaikum dari jarak jauh aja, nggak apa-apa, ya. Tidak menghilangkan sunnah kita untuk ibda'us salam, ya, untuk afsus salama bainakum,
untuk kita menyebarkan kedamaian dan mengucapkan salam, ya. Kemudian tidak menyentuh barang-barang atau benda yang ada di masjid, ya, yang nggak perlu jangan disentuh, ya. Makanya tadi saya sarankan kita bawa mushaf kalau mau baca Quran, baca surat Al-Kahfi di masjid, bawa dari rumah masing-masing, ya, tidak mengambil dari masjid. Jangan menyentuh pintu, ya, suka iseng kan, atau dinding, ya. Nah, kemudian lantai karena kita bawa sejarah sendiri tidak perlu disentuh, ya. Kemudian tempat kita misalnya turun, misalnya masjidnya tinggi, ada tempat turun, pegangan itu ya bisa mungkin kita hindari untuk menyentuh seperti itu, ya. Kemudian jaga jarak saf jamaah, kemudian perlu juga ya membawa kantong plastik sendiri untuk membungkus peralatan sepatu atau sandal kita. Baik. Kemudian berikutnya ada info yang lain. Apa misalnya? Terkait dengan di masjid. Biasanya kalau hari Jumat kita berjamaah ini ada tromol keliling masjid, ya. Kita memberikan infak sedekah. Nah, tromol keliling masjid diganti dengan yang statis. Tidak perlu nanti pengurus masjid harap nanti ya tromolnya itu bukan dijalankan, tetapi cukup ditaruh di depan pintu masjid, pintu masuk dan keluar, atau di depan pintu gerbang. Kalau untuk berhati-hati, khawatir nanti ntar kotak amalnya di pintu masjid, di gerbang, ntar diambil orang lagi. Cukup di dalam pintu gerbang masjid, pintu keluar masuk masjid. Di situ ada penjaganya, cukup taruh di situ. Sehingga jamaah semua bisa memberikan infak sedekah yang terbaik, ya, tidak perlu diedarkan. Karena nanti bekas orang gitu kan, bekas nempel tangan dan sebagainya, ini tolong dihindarkan, ya. Kemudian tidak membagikan makanan atau minuman di dalam masjid atau musola. Ingat, karena memang makan di dalam musola atau masjid ya makruh, ya, tidak dibenarkan, ya, apalagi sampai menyampah di dalam masjid. Kemudian kita tetap bisa mengadakan kajian, misalnya bagaimana Pak Ustadz, masjid kita ini biasa mulai ada kajian, nggak apa-apa, boleh dilaksanakan kajian, ceramah, kuliah subuh, kuliah duha, kultum zuhur, boleh, tetapi tetap duduknya jamaah itu dengan menjaga jarak, oke, ya. Kemudian membaca Quran menggunakan Quran sendiri atau dengan gadget masing-masing. Dan kalau bisa, ya, gadget kita itu ya sudah ada alatnya, alat pelindungnya. Saya kemarin sempat beli, ada satu contoh ya, alat pelindung HP, ya, supaya kalau dalam rumah aman, ya, kita bisa jaga. Tapi kalau keluar rumah kita mesti bawa alat pelindung. Sebentar saya ambil contoh. Ya, teman-teman, ini ada contoh ya, alat pelindung HP. Ya. Kita bisa gunakan. Nah, bisa kita buka. Ya. Nah, kemudian begini, lalu kita masukkan HP kita. Ya, karena ini rawan juga HP. Dia bawa bakteri atau kuman-kuman dari luar, ya. Masukkan sini dari rumah. Dari rumah kita masukkan, lalu kita tutup lagi. Oke. Ini pencucuk praktis, ya. Nah, kemudian kita gantungkan di sini. Ya. Begini, nanti ini sudah touchscreen. Ya. Plastiknya ini sudah touchscreen. Bisa kita baca Al-Qur'an di sini. Begitu, ya. Kemudian di masjid atau musola, ya, sebaiknya lebih afdol itu membuka pintu dan jendela masjid selama ibadah dilaksanakan. Ventilator harus cukup. Ventilasi udara, ya, nyalakan kipas angin atau kemudian ditambah lagi dengan alat penyedot ruangan, exhaust, ya, supaya sirkulasi udara itu baik dan juga cahaya matahari bisa masuk dengan maksimal. Oke, baik. Setelah itu apa? Selesai kita sholat Jumat, sholat berjamaah, kita kembali ke rumah masing-masing.
Ya, kembali ke rumah masing-masing. Sholat, bagaimana dengan sholat ba'diyah Jumat, Pak Ustadz? Sholat ba'diyah Jumat lebih afdol dilaksanakan di rumah. Ya, di rumah 2 rakaat. Sholat ba'diyah Jumat kalau dilaksanakan di rumah 2 rakaat. Kalau sholat ba'diyah Jumat dilaksanakan di masjid kan 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi sebaiknya memang di masjid, di rumah saja. Ya, karena juga tidak terlalu lama kita di dalam masjid. Demikian. Nah, setelah sampai rumah, kita cuci tangan, masuk, letakkan sandal sepatu di luar rumah, ya, di rak yang tersedia di rumah kita. Kemudian tidak pakaian yang kita pakai tadi keluar tidak dibawa ke dalam kamar atau tidak digantung di dalam kamar kita, tapi taruh di luar di tempat gantungan khusus yang dekat pintu kita masuk. Oke, paham ya? Maka kita perlu buat ada gantungan baju di dekat pintu itu, ya, pakaian dari luar rumah itu. Atau lebih bagus lagi langsung ditaruh di tempat cucian, tempat penampungan baju kotor, taruh di situ. Ya, khusus untuk baju yang kotor yang dari rumah, dari luar rumah. Kemudian terakhir, ya, jangan lupa ganti baju dan celana termasuk sarung setelah selesai kita mengikuti ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan dimengerti. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Ya. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Ya. Kita bersyukur kehadirat Allah, jaga kesehatan, jaga imunitas tubuh kita, jaga lingkungan kita, jangan euforia, ya, santai, tenang, ya, jangan gerasa gerusu, jangan emosional. Kalau tidak dapat tempat di masjid, ya, sudah penuh, ya, Anda harus bersabar menunggu untuk gelombang yang kedua, ya, atau kalau tidak mau menunggu, ya, berpendapat tidak sah sholat Jumat bergelombang, silahkan kembali ke rumah dan laksanakan ibadah sholat zuhur 4 rakaat sebagai pengganti sholat Jumat. Mudah-mudahan sudah jelas. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita, memberikan kita kekuatan lahir dan batin untuk senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasrun minallah fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.